Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini saya akan ke turnamen Gasimov Memorial. Karena di turnamen Gasimov Memorial tadi malam ada game yang menarik kawan, temanya blunder amatir. Tapi sebelum itu, sampai 3 babak yang dimainkan oleh para pemain, ada 8 pemain. Perolehan poin sementara sebagai berikut. Fabiano Caruana mempunyai poin tertinggi dengan 8 poin, diikuti dengan Richard Rapot 7 poin dan seterusnya kawan. Dan untuk game yang bertemakan blunder amatir ini terjadi di babak ketiga, game pertama antara Sergei Karyakin versus Shahryar Mamedyarov. Super Grandmaster pun sering juga melakukan blunder-blunder receh kawan. Jadi jika kalian hobi blunder, jangan berkecil hati. Itu memang kalian bukan Super Grandmaster. Oke, kita langsung saja ke permainan. Di sini Shahryar Mamedyarov pegang hitam, Sergei Karyakin mengawali permainan dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah C4. Kita temui permainan Italian game atau pembukaan Italia, gajah C5, pion C3, kuda F6, dan pion D3. Kita temui permainan variasi Giojo Piano, pion H6. Jelas tidak ingin diganggu dengan pimpinan gajah kawan, memainkan pion H6 ini. Selanjutnya, Sergei Karyakin melakukan rokade, dan selanjutnya pion D6 membuka diagonal petak terang, mungkin bagi pengembangan gajah untuk mengepin kuda nanti. Kuda B berkembang ke D2. Di sini Mamedyarov tidak melakukan gangguan dengan pimpinan gajahnya di petak G4, langsung mengamankan rajanya rokade, beteng E1, pion A5. Jelas kawan, untuk memberikan kontrol bagi petak B4 agar pion putih tidak didorong maju untuk mengganggu gajahnya. Selanjutnya mungkin juga menempatkan gajahnya di petak A7 ini untuk menjadi sniper berikutnya. Kuda F1 oleh putih atau Karyakin berencana bermanuver ke peta ini untuk mendapatkan kontrol di petak-petak terang nanti. Gajah A7, kuda G3, dan kuda ke E7, selanjutnya pion H3. Sekarang mulai diperhatikan atau dikhawatirkan pergerakan gajah yang bisa mengepin kuda kawan, ataupun mengontrol petak G4 ini juga mencegah kuda menduduki peta ini. Pada posisi ini kawan, ada beberapa game yang sudah pernah mencapai posisi ini sebelumnya, di mana di game-game sebelumnya hitam selalu melanjutkan kuda G6 dibalas dengan langkah gajah B3. Tapi di game ini kita tidak temui variasi itu. Di sini Mamedyarov bermain dengan langkah yang lain, pion C6. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Karyakin merespon dengan langkah pion D4, langsung memecah permainan di petak pusat sebelum didahului pion D5 kawan. Pion E pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C. Tidak memukul balik menggunakan kuda, apalagi menteri, karena di sini sudah ada yang menunggu. Dan jelas dengan memukul balik menggunakan pion C kawan, harapannya adalah putih tetap mengontrol petak-petak pusat ini dengan 2 pionnya. Pion D5 balas Shahryar Mamedyarov, di sini dibalas dengan pion M5. Sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Dan pada posisi ini kawan, langkah terbaik hitam patut dipertimbangkan langkah kuda ke peta E4 kawan. Menantang pertukaran kuda pukul kuda. Jika diterima, kalian bisa pukul kuda atau memilih gajah. Sedikit lebih baik memilih gajah kawan. Atau pada posisi ini gajah ini ditarik mundur terlebih dahulu ke petak D3. Kalian dahului pukul kuda ini agar pion putih nanti bertumpuk di lajur G. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, saat dibalas dengan pion E5 ini, Mamedyarov memilih pukul gajah terlebih dahulu, yang merupakan langkah blunder. Kenapa langkah ini blunder? Karena putih akan pukul kuda F6 dengan pionnya ini. Sekarang mempunyai tempo mengancam kuda, juga merusak struktur pion hitam di depan rajanya. Di sini Mamedyarov memukul pion putih dengan pion G, dibalas dengan langkah kuda ke H5. Walaupun terlihat gajah ini mempunyai kesempatan yang cukup bagus kawan untuk pukul pion H6 ini merupakan langkah terbaik harusnya. Tapi Sergei Karyakin tadi lebih memilih memberikan tekanan dengan kuda H5 terhadap pion F6, diantisipasi dengan kuda F5. Membuka akses bagi menteri melindungi pion, juga melindungi pion H6-nya dari ancaman gajah. Di sini pion G4 oleh Karyakin. Sekarang giliran Karyakin melakukan kesalahan, tidak memanfaatkan temponya untuk mengembangkan perwira-perwira yang lain. Ambil contoh pada posisi ini, Stockfish memilih langkah menteri D2 kawan.
Tapi pion G4 sudah dimainkan, dibalas dengan kuda ke G7 menantang pertukaran kuda. Jika tantangan diterima, nanti dipukul balik dan pion ini masih cukup aman terhadap ancaman gajah putih ini. Di sini Karjakin memilih pukul pion H6 terlebih dahulu dengan gajah. Hitam memilih pukul kuda H5, terjadi pertukaran kuda dipukul balik oleh pion G. Dan selanjutnya adalah beteng digeser ke E8 menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, menteri bergerak ke C2. Sekarang raja bergeser ke H8, dibalas dengan langkah pertukaran beteng skak dipukul balik oleh menteri. Di sini beteng E1 oleh Sergei Karjakin mengancam menteri, ditutup oleh gajah di E6. Raja putih bergeser ke E1. Jelas memberikan tempat bagi beteng untuk digeser ke lajur G di langkah berikutnya. Menteri ke D7 juga memberikan jalan bagi betengnya bergerak. Di sini beteng G1 dibalas dengan beteng G8 dan menteri ke C1 memberikan dukungan bagi gajahnya. Dan tak terasa kita sudah di langkah ke-25. Posisi permainan cukup seimbang kawan, bisa kalian lihat di indikator bahwa permainan masih setara. Kira-kira apa yang bisa dilanjutkan oleh hitam kawan? Apakah harus menyerang atau bertahan? Ataukah kalian melihat sebuah ancaman di sini dari putih? Pada posisi ini kawan, terlihat ada ancaman yang cukup serius kawan. Ancaman 3 langkah skakmat, yaitu gajah ke peta G7 skak. Nanti diikuti langkah menteri melakukan skak, atau jika dipukul oleh beteng, maka selanjutnya adalah menteri akan bergerak ke H6 skak dan akan pukul beteng skakmat. Tapi ancaman ini tidak dilihat oleh Mamedyarov. Dia melanjutkan langkah gajah pukul pion H3 dan ini adalah langkah blunder besar. 3 langkah lagi akan skakmat. Dan setelah Karjakin melangkahkan gajahnya ke G7 skak, di posisi ini Shahryar Mamedyarov baru menyadari dia akan kena skakmat. Dia menyerah di langkah ke-26 ini. Tentu saja kawan, apabila permainan tetap dilanjutkan, jika raja maju maka ancaman 1 langkah skakmat. Atau gajah ini dipukul oleh beteng, maka menteri akan ke H6 skak. Jika raja bergeser, menteri akan pukul beteng skakmat. Atau jika beteng menutupnya di peta H7, menteri akan ke F8 skakmat. Sama saja kawan, 3 langkah skakmat. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini, Shahryar Mamedyarov langsung menyadari bahwa sudah tidak ada obatnya. Itulah kawan blunder receh yang dilakukan oleh Shahryar Mamedyarov. Pada posisi ini dia tidak melihat ancaman skakmat. Langkah terbaik pada posisi seperti ini harusnya menteri bisa bergerak ke peta D8 kawan. Jika gajah ini tetap melakukan skak, kalian bisa memukulnya dengan beteng. Jika menteri melakukan skak di peta H6, kalian bisa menutupnya. Dan sudah tidak bisa lagi menteri putih bergerak ke peta F8 karena di sini ada menteri dan kalian akan menang dengan variasi seperti ini jika tadi terlebih dahulu menteri hitam bergerak ke peta D8. Oke, itulah permainan antara Sergei Karjakin memanfaatkan blunder yang dimainkan oleh Shahryar Mamedyarov. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.